Kote. Ini pas kalau musim hujan nggak lewat. Oh, banjirnya bro. Banjirnya bro sampai sana. Ini baru rencana buat apa? Besok rencana ikut cici. Dia mengantarkan saya bertemu Romo di Kote. Kure ini spesial karena menurut saya menyatu dengan budaya dan melihat keadaan setempat. Para misionaris membuat kreasi pada pekan suci ini dengan kegiatan rohani yang mempersatukan umat sebenarnya. Tapi di sini bahwa semua anggota suku memperoleh bagian, memperoleh hadiah dari para misionaris. Itu peninggalan itu, patung-patung Antonius, Fransiskus, salib, relikwi dalam tiap-tiap rumah suku yang kemudian berubah nama menjadi UIM Isnen. Patung-patungnya sampai sekarang masih lengkap atau seperti apa? Ada sebagian karena ada gabung beberapa suku dalam satu rumah, maka sebagian lengkap, sebagiannya sudah kurang. Ada juga karena perpecahan antara keluarga, maka yang lain bawa mereka anggap hilang. Menurut sejarah, Noemuti merupakan daerah kekuasaan Belanda dan bekas jajahan Portugis sebelum ditukar dengan Maukatar, salah satu daerah di Timur Leste. Tentara Portugis hitam pada waktu itu datang bersama imam Katolik Fransiskan dan menyebarkan agama Katolik. Salah satu peninggalan dalam misi penyebaran, para imam Katolik menggunakan patung-patung kudus dan benda devosional pada rumah adat sebagai media penyebaran. Kondisi ini menumbuhkan inkulturasi budaya dan tradisi bernama Kure. Kure dilaksanakan setiap tri hari suci pada saat Paskah. Konon, tradisi ini sudah dilaksanakan sejak ratusan tahun lalu. Ketika saya datang ke Kote, warga sedang bersiap-siap melaksanakan upacara Trebluman atau pengosongan diri pada awal Tripaskah. Setelah misa, lampu gereja dipadamkan dan lonceng berbunyi. Ini di sini disebut sebagai Trebluman. Trebluman itu dilakukan pada hari Rabu sebagai ritual untuk pengosongan diri, di mana umat di sini mengosongkan segala pikiran-pikiran mereka. Rumah itu juga dibersihkan, lambang untuk mengusir setan dari rumah. Tadi harus mengetok-ngetok itu sambil teriak. Itu apa? Teriakan apa itu? Ya, teriakan itu lambang mereka teriak bahwa keluar setan, keluar semua kotoran-kotoran dalam rumah, dan masuklah Tuhan di dalam rumah ini untuk bersama-sama kita di dalam rumah ini. Bagi masyarakat Kote, air merupakan media untuk mensucikan patung-patung peninggalan dari Portugis. Dulunya mereka mengambil air di belakang saya ini, tebing Bisose, sebelum terjadi pengikisan. Dan karena memang medannya cukup berat dari Kote ke sini, semenjak tahun 2000, mereka berpindah dan berkumpul mengambil air untuk mensucikan patung di depan sana di Sungai Kote. Ya, Bu, bisa ceritakan dulu perbedaannya seperti apa pada saat pengambilan air atau dalam ritual Kure sendiri? Macam dulu kalau yang tiap suku timba air itu dari tiap suku mau yang pokoknya dekat. Tiap suku timba sendiri tapi ditemani oleh orang tua 2-4 orang baru timba di kali. Hanya sekarang yang sama sekarang agak beda. Anak sekarang juga ikut perkembangan. Bedanya apa tuh?
Beda karena sekarang macam hari Rabu, ya 1 orang yang datang, 2-3 orang yang jaga. Kalau dulu semua suku ini harus Rabu itu harus rebelum itu semua harus tinggal di rumah adat sudah. Pada Kamis Putih dilaksanakan ritual pembersihan dan penyerahan diri. Ditandai dengan pembersihan benda-benda devosional dan pengumpulan persembahan hasil usaha berupa buah-buahan. Iya. Muton. Patung-patung ini merupakan peninggalan dari Portugis dan diperkirakan berumur ratusan tahun. Secara turun-temurun mereka memelihara dan sebagian besar dari suku menjadikan patung-patung ini sebagai benda keramat. Di tengah perayaan Kure, saya sempat mampir ke salah satu suku di Kote. Daripada kopi atau susu atau teh yang disuguhkan, adat istiadat orang Loimuti adalah yang pertama adalah siripinang ini menandakan bahwa adat istiadat orang Loimuti. Selamat. Saya coba dulu ya Pak ya. Ya. Kita coba dulu siripinang. Jadi ya siripinang kita sudah makan ya pasti kita buang ludahnya. Ya. Oke. Hangat badan maksudnya. Iya, iya. Coba siripinangnya ini. Pakai kapur ya Pak ya? Iya, iya. Ya banyak-banyak katanya takut mabuk ya Pak ya? Jelas pasti kalau pertama kali pasti mabuk. Oh, gitu? Dikit aja kapurnya. Ya sedikit. Saya jemput aja. Gimana? Tambah lagi. Dulu ya. Ini kapur yang buat nulis Iya, iya, di papan tulis itu ya Pak ya? Waktu SD? Tidak. Ini Batu bukan yang dibakar. Batu yang dibakar. Buang saja, lepas saja semua. Sudah merah, sudah enak. Punya terus kan? Sudah biar keseluruhan. Lo anak poin sih. Mantap. Mantap, siripinangnya. mantap ya. Mantap. Ada berapa patung Pak di rumah ini Pak? Di rumah ini ada 2 patung. Jadi patung ini dia punya namanya Mar. Namanya Mar. Jadi patung-patung ini juga ini kami dapat yang nenek moyang kami ceritakan bahwa ini adalah dari Portugal masuk di Indonesia dan di Timor. Sesudah mau pulang baru tinggalkan patung ini untuk kami. Diberikan kepada 2 suku besar. 2 suku besar itu Funen dan Oetpa. Funen dan Oetpa itu adalah 2 suku besar itu diberikan supaya sampai turun-temurun juga menjaga ini 2 patung.